Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagian dari eskatologi atau akhir zaman. Ini urut-urutan akhir zaman menurut Alkitab. Wahyu 4 sampai pasal 18 ya. Masa PL, kalau kita melihat dari urut-urutannya, zaman Abraham, zaman Musa, dan kawan-kawan. Ini zaman Yesus Kristus. Dan yang ketiga, sekarang, masa gereja, atau masa anugerah. Nanti, rapture, Wahyu 3, 1 Tesalonika 4, ayat 13 sampai 18. Setelah itu, kita akan menghadap pengadilan Kristus, ke pengadilan orang percaya untuk menerima mahkota. Di sini bukan berbicara tentang selamat atau tidak, tetapi berbicara tentang upah. Lalu ada nanti perkawinan anak domba. Di dunia, 7 tahunnya, itu masa tribulasi. Kenapa gereja atau orang percaya harus rapture, harus diangkat, supaya kita tidak menerima ini. Setelah selesai masa itu, masuk dalam keempat. Apa itu? Second coming, kedatangan Kristus kedua kali bersama kita. Gerejanya, Wahyu 19. Setelah itu pengadilan Israel. Yesus sendiri akan mengadili Israel. Setelah pengadilan Israel, pengadilan bangsa-bangsa, untuk menentukan siapa yang layak masuk kerajaan 1000 tahun damai atau kerajaan Salom. Kerajaan 1000 tahun di bumi, Kristus rajanya. Dan orang percaya memerintah juga di sana bersama dengan Kristus. Setelah semua terjadi, pengadilan malaikat, itu terjadi di udara ya. Ada mereka masih ingat teman-teman bahwa malaikat adalah makhluk roh, penghulu udara, kalau kita ingat, maka Yesus yang mengadili mereka. Setelah itu, mereka dimasukkan ke dalam lautan api. Lalu terakhir pengadilan tahta putih besar. Ini orang-orang yang sesat, yang tidak percaya dari segala masa, diadili di sini untuk dimasukkan ke dalam neraka kekal atau lautan api. Jadi pengadilan tahta putih besar bukan berbicara selamat, tetapi ini untuk diadili supaya masuk ke dalam lautan api. Lalu yang terakhir, orang percaya yang percaya Yesus akan masuk bukan Surabaya, tapi surga baru, bumi baru, Yerusalem baru. Ya, Yerusalem baru akan turun dari surga yang dari Allah. Kita akan tinggal di Yerusalem baru. Ini secara gambar the big picture atau gambaran besar dari urut-urutan akhir zaman. Nah, kita akan membahas hari ini di bagian keempat. Ya, kita bagian keempat ini yang akan kita bahas tentang rapture. Jadi saya tidak akan membahas bagian yang lain, itu ada poin dan topik tersendiri. Itu cukup panjang. Kita akan fokus tentang di sini, dan saya menjelaskan kenapa harus kita diangkat. Oke. Rapture, pengangkatan orang percaya. Diangkat, ini yang saya bawa tadi di flyer kita, bahwa satu kata di 1 Tesalonika 4, ayat 17, di sana ada kata diangkat. Apa itu? Kita akan sama-sama lihat. Ini Yesus, kalau masih teman-teman masih ingat bahwa beliau
setelah bangkit punya tubuh kemuliaan ya. Inilah gambaran yang kita pelajari bahwa kita pun punya tubuh kemuliaan seperti ini. Seperti Yesus. Apa dasar ayatnya? Ya, tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Lukas 24 ayat 39. Di sana ingat, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Setelah Yesus bangkit, dia berkata, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulang, seperti yang kau lihat ada padaku. Jadi itu gambaran tubuh kemuliaan, bahwa Yesus setelah bangkit juga punya. Kita pun akan punya itu. Ini dasar Alkitabnya, 1 Korintus 15, 50-54 di sana jelas. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu 51, tetapi kita semua akan diubah, seperti Yesus tadi. 52, kita semua akan diubah. Sekali lagi diulang, diubah. Lalu 53, harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ingat, daging dan darah tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu tujuannya kenapa kita perlu diubah. Dasar Alkitab. Apa sih kata kita tentang rapture ini, tentang diangkat ini? Kalau masih teman-teman masih ingat Yohanes 14, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di sana Rumah Bapa. Ini ayat yang terkenal. Jadi rapture bukan hasil dari pengangkatan, bukan hasil dari adopsi oleh John Derby dan kawan-kawan di abad 18 atau 19 ya. Tapi Yesus sendiri sudah berbicara tentang rapture itu. Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 1 dan sampai 4. Di sana dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, perhatikan di sini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan akan membawa kamu, perhatikan, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan aku pergi ke situ, kamu tahu jalan ke situ. Ini Injil Yesus Kristus, bukan saya yang bicara. Lalu Tesalonika yang kita pelajari hari ini, kawan-kawan. Di sini Rasul Paulus yang mengatakan dalam suratnya yang kita bahas tadi, di sana dikatakan, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lalu ayat 17 di sini yang menjadi penekanan kita. Sudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Coba perhatikan di sini tadi, Yesus mengatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Coba lihat di sini, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Yesus Kristus dan Rasul Paulus berbicara dengan hal yang sama. Tentu Paulus tahu Yesus sudah berbicara itu dan dia pun tidak mungkin mengingkarinya. Ini yang menjadi ajaran bagi kita tentang rapture dan dasar ayatnya. Selanjutnya, Kolose 3, Rasul Paulus lagi mengatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kapan ini rapture, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Sorry, bukan rapture ini. Kedatangan kedua. Ya, karena kita akan sama-sama. Karena kalau rapture kita diangkat, kalau kedatangan yang kedua kita bareng Yesus. Jadi di Wahyu pasal 19 kita datang bersama Kristus, second coming, dan ini ayatnya jelas. Kolose 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya, yaitu Yesus Kristus dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus,
yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi ini second coming, ini rapture ya. Kita diselamatkan dari murka. Lalu satu lagi, Wahyu 3 ayat 10. Ini ayat yang cukup terkenal. Karena engkau menuruti firman-Ku, ini jemaat Philadelphia, kalau teman-teman lihat, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Perhatikan kata diam. Kita diangkat, kita tidak di bumi. Jadi kita tidak menerima bagian dan tidak menerima bagian itu. Maksud dan tujuan rapture yang pertama adalah menerima orang pilihan yang dijanjikannya, sesuai dengan yang tadi. Umat pilihan dibawa kepada Kristus tercacat, sempurna tubuh jiwa roh. Tujuannya untuk mengadili kita, memberi upah, meluputkan orang kudus dari aniaya besar, Wahyu 3:10 tadi, mulainya masa antikris di dunia selama 7 tahun. Tahap-tahapnya sudah kita pelajari tadi ya. Nah, ini ilustrasi yang cukup baik. Yesus datang dari surga dewan-awan, tidak sampai di bumi, dia tidak menjejakkan kaki di bumi, nanti second coming baru Yesus menjejakkan kaki di bumi. Orang percaya naik dari bumi, kita bertemu Kristus di angkasa. Ingat ini visible, bukan invisible ya. Jadi ini secara rahasia, Kristus datang membawa kita. Alasan mengapa rapture? Kita percaya ini, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang Kristen sejati yang percaya Yesus akan diangkat, menyongsong Kristus di angkasa sudah kita bahas hari ini. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa pengangkatan gereja akan terjadi dalam sekejap mata. Itu jelas, ada ayat-ayatnya ini. Alkitab memperingatkan kita tentang hari pengangkatan itu. Seperti pencuri ya. Kalau teman-teman baca Matius 24 itu jelas sekali, ada yang tinggal, ada yang diangkat. Perbedaan pengangkatan dengan kedatangan kedua kali atau second coming, apa bedanya ya? Ini menjadi pertanyaan sering keliru, orang-orang banyak yang salah. Pada saat pengangkatan orang-orang percaya akan bertemu dengan Tuhan di angkasa, jadi tidak sampai di bumi. Kedatangan yang kedua kali orang percaya kembali ke dunia bersama Kristus, Wahyu 19 dan 14. Beda ya. Pengangkatan kita naik, Yesus datang di awan-awan, tidak sampai di bumi. Tapi second coming, kedatangan kedua, Yesus datang sampai menginjakan kaki di bumi, semua orang melihat dia, termasuk musuh-musuhnya yang menyalibkan dia. Kita bersama dengan Kristus dalam rombongan. Kedatangan kedua kali setelah kesengsaraan besar yang mengerikan. Jadi Wahyu pasal 6 sampai pasal 19 awal itu pengangkatan orang waktu itulah Yesus datang, second coming ya. Lalu kalau pengangkatan orang percaya itu sebelum kesengsaraan besar. Jelas? Karena kenapa? Kita tidak mengalami kesengsaraan besar, makanya kita naik. Ya. Pengangkatan orang percaya adalah orang-orang percaya dipindahkan dari bumi sebagai tindakan pembebasan. Kedatangan kedua kali termasuk disingkirkannya mereka yang tidak percaya sebagai tindakan penghakiman. Beda ya. Pengangkatan orang percaya bersifat bersifat rahasia. Sekejap mata, kedatangan kedua kelihatan. Semua orang melihat. Itu ayat 17 Matius 24. Silakan teman-teman baca. Kedatangan Kristus kedua kali tidak akan terjadi sebelum beberapa kejadian terjadi. Itu jelas. Ada ayat-ayatnya ya. Nanti Kristus harus datang. Banyak hal yang terjadi. Pengangkatan orang percaya itu bersifat dekat. Jadi dapat terjadi kapan saja. Makanya kita perlu bersiap-siap. Ingat kata Tuhan datang seperti pencuri, ada yang ditinggal, ada yang dibawa. Ini pengangkatan, bukan second coming. Ini perbedaannya ya. Kristus di angkasa, kalau yang kedua second coming itu sampai ke bumi. Yang kedua menjemput orang kudus, orang percaya, gereja Tuhan, nanti datang bareng kita. Kalau second coming. Rahasia, BPL sudah menubuatkan kalau kedatangan kedua. Rahasia. Itu ke 1551 ini tidak ada dalam PL ya.
tanda-tanda di langit. Ini tanpa tanda-tanda di langit ya, kalau rapture diangkat. Kalau second coming itu ada tanda-tanda. Hari Kristus, kalau di second coming itu hari Tuhan. Penekanannya masa penuh berkat, 1 Tesalonika 4 ayat 18, tapi second coming penekanannya penghukumannya. Sekejap, invisible, ingat saya bilang tadi ya, invisible kalau yang rapture, rahasia, nanti visible atau global. Ini semua, untuk semua. Kemudian 8 untuk gereja Tuhan. Ini yang ke-8 untuk orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang tidak percaya. Kita ingat kita sudah diangkat, kita datang bareng Yesus ya. Mengapa penting? Kalau pengangkatan orang percaya dan kedatangan kedua kali adalah peristiwa yang sama, maka orang-orang percaya kepada Yesus harus mengalami kesengsaraan besar. Jadi di sini keselamatan bukan lagi anugerah, namun usaha kita, karena kita terbebas dari kesengsaraan besar, baru kita bisa masuk kerajaan 1000 tahun. Bukan itu ya. Bukan berarti kita takut tentang penghukuman, tapi memang janji Tuhan. Kepada gereja yang rahasia, itu tidak kelihatan di perjanjian lama. Kalau pengangkatan orang percaya dan kedatangan kedua adalah peristiwa yang sama, kembalinya Kristus tidak akan terjadi dalam waktu yang dekat. Ada banyak hal yang harus terjadi dulu sebelum dia datang. Jadi beda. Yang ketiga, dalam menggambarkan masa kesengsaraan besar, di Wahyu ini penting ya, Wahyu 6-9 itu, tidak pernah menyebut gereja. Eklesia nggak disebut di sana. Di sana selama kesengsaraan besar juga disebut sebagai masa kesusahan bagi Yakub, Yeremia 37, 30 ayat 7. Allah akan kembali memberi perhatian utama kepada Israel ya, Roma 11. Ini sudah yang tersurat di Alkitab. Oke, itu saja yang kita bisa bahas hari ini, supaya kita paham tentang pengangkatan dan apa bedanya dengan kedatangan yang kedua. Jadi, kalau kita berdoa, jangan keliru, menyampaikan ke orang lain, jangan keliru. Kita tidak menanti kedatangan yang kedua. Kita menanti, kita diangkat oleh Tuhan. Karena second coming, kita bareng Yesus. Yang kita tunggu apa? Rapture, kita diangkat. Itu rahasia. Untuk gereja, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk sore ini. Kami belajar tentang satu tema, tentang pengangkatan orang percaya. Kami bersyukur kami percaya Yesus, ini anugerah dan kami ditolong untuk percaya. Supaya kami melihat bahwa Allah beranugerah, dan anugerah-Mu itu kami dapat bagikan kepada orang lain, supaya mereka pun menikmati hal yang sama, dan kami percaya bahwa Allah pun merindukan orang lain yang belum percaya itu datang reuni bersama Engkau suatu saat nanti. Terima kasih, bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita.